Bicara soal destinasi wisata tak pernah ada habisnya. Mulai dari aktivitas di wisata alam hingga wisata dengan arsitektur yang estetik selalu bermunculan setiap tahunnya. Nah, deretan tempat wisata ini bisa menjadi referensi Anda untuk menghabiskan hari libur bersama orang terkasih. Tapi siapa sangka, lokasi yang tampak menarik dan selalu ramai pengunjung ini ternyata dulunya bisa dikatakan tempat yang terbengkalai. Berikut, dulu tak dilirik, sekarang makin menarik. Kebanyakan bunker peninggalan perang identik dengan suasana yang horor dan mistis. Namun di kota Chongqing, Cina Barat Daya, bunker-bunker bekas tempat perlindungan dari serangan bom udara justru disulap menjadi destinasi yang menarik. Salah satunya adalah toko buku yang berlokasi di distrik Jilongpo. Toko buku yang berlokasi di bawah tanah ini selalu ramai pengunjung, terlebih ketika musim panas. Udaranya sejuk, membuat pengunjung betah berlama-lama di sana. Sementara di distrik Shapingba, bunker yang gelap disulap menjadi tempat atraksi futuristik. Pengunjung seperti masuk ke dalam film bertema science fiction dengan bermandikan sorot lampu-lampu dan laser yang keren. Selanjutnya, karena kota Chongqing terkenal akan sajian hotpotnya, maka salah satu bunker di kota ini diubah menjadi restoran hotpot. Jadi, pemirsa sudah menentukan mau mampir ke bunker yang mana? Lahan bekas tambang biasanya kerap menyisakan masalah. Tapi pemerintah Inggris berupaya mengubah lembah bekas tambang tanah liat menjadi sebuah taman surga yang menakjubkan, bernama The Eden Project. Tambang tanah liat yang sudah tidak beroperasi dibangun menjadi kawasan kebun raya yang berfungsi sebagai pusat penelitian, konservasi, dan wisata alam. Bahkan material yang digunakan untuk membangun The Eden Project ini semuanya menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Terdiri dari beberapa bioma atau rumah kaca yang berbentuk kubah bola setengah lingkaran yang di dalamnya terdapat ribuan spesies tanaman dari seluruh dunia. Tak hanya wisata yang serba hijau, di dalam kawasan The Eden Project juga terdapat playground untuk bermain anak dan aktivitas ice skating ketika musim dingin tiba. Pemirsa, apa jadinya jika jalur kereta yang sudah lama terbengkalai berubah menjadi taman kota yang asri? Anda bisa melihatnya sendiri dengan mengunjungi The High Line di Manhattan, New York. The High Line awalnya merupakan jalur kereta yang memanjang sejauh 2,3 km. Namun jalur ini sudah tidak difungsikan lagi sejak tahun 1980. Kemudian pada tahun 1999, sebuah komunitas menginisiasi agar jalur terbengkalai tersebut dimanfaatkan menjadi ruang terbuka hijau dengan desain khas anak muda. Terdapat banyak aktivitas yang bisa dilakukan di sini. Ada program volunteer, penanaman pohon, tur keliling High Line, hingga venue yang bisa disewa untuk acara tertentu. Aneka festival seni dan pertunjukan teater juga kerap digelar di High Line. Asyiknya lagi, acara-acara tersebut bisa dinikmati secara gratis. Battersea Power Station merupakan pembangkit listrik tenaga batu bara yang sangat vital di London. Namun, masa jayanya sudah lama hilang sejak bangunan ini berhenti beroperasi pada tahun 1983. Namun setelah pengerjaan selama 1 dekade lamanya, Battersea akhirnya kembali beroperasi pada akhir tahun 2022. Meski dari luar gedung masih tampak bekas bangunan industri, tetapi ketika masuk ke dalamnya, bangunan ini seperti mengalami reinkarnasi. Kini area seluas 32 kali lapangan sepak bola tersebut berubah menjadi pusat kota yang futuristik dengan ratusan toko brand ternama, bermacam restoran, kawasan perkantoran, bahkan ribuan unit apartemen.
Meski fungsi bangunan ini telah berubah sepenuhnya, tetapi arsitektur bangunan masih mempertahankan cita rasa khas industrial, agar masyarakat masih terus mengingat masa jaya Battersea Power Station. Inujima adalah sebuah pulau di laut pedalaman Seto di lepas pantai kota Okayama, Jepang. Dulunya, pulau ini berkembang pesat di industri penggalian dan pemurnian tembaga. Tapi sekarang, pulau ini lebih terkenal sebagai surga seni dan rekreasi. Inujima merupakan salah satu tempat diadakannya festival seni Setochi Trinale. Atraksi utamanya adalah museum seni yang dibangun dari runtuhan kilang tembaga. Pengaturan karya seni yang menakjubkan diletakkan di seluruh penjuru pulau. Kira-kira akan butuh waktu seharian untuk mengitari pulau dengan luas 4 km ini. Selama festival seni yang diadakan setiap 3 tahun, pulau ini akan dipenuhi dengan berbagai acara dan pameran. Selain menjadi surga para pencinta seni, pulau ini juga memiliki pantai-pantai yang indah dan selalu berhasil menarik banyak pengunjung untuk berkemah dan berpiknik. Berbanding terbalik dengan destinasi-destinasi tadi yang sebelumnya merupakan tempat yang terbengkalai, bangunan-bangunan ini dulu penuh keramaian, namun sekarang tinggal kenangan. Perhelatan KTT G20 akan digelar di India, seharusnya menjadi kabar baik bagi masyarakat di sana, namun tidak untuk penghuni daerah kumuh di kawasan Kem Janta. Para penduduk harus rela ketika melihat rumahnya dirubuhkan. Dikatakan penggusuran itu merupakan upaya pemerintah untuk mempercantik kawasan yang akan menjadi tuan rumah G20. Namun, pejabat pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi yang bertanggung jawab atas pembongkaran mengatakan bahwa rumah-rumah tersebut dibangun secara ilegal di atas tanah pemerintah dan pemindahan yang merupakan kegiatan yang berkelanjutan. Meski sudah rata dengan tanah, beberapa penduduk tetap kembali membangun di kawasan liar tersebut dengan dalih akomodasi yang sulit jika dipindahkan ke tempat baru. Pemirsa, pemandangan yang Anda lihat ini bukanlah sebuah desa kuno yang sudah lama ditinggalkan penduduknya, melainkan sebuah studio film terbesar yang ada di Shanghai. Studio film ini merupakan replika dari Nanjing Road, area perbelanjaan yang populer di Shanghai sekitar tahun 1930-an. Entah sudah berapa lama terbengkalai, kawasan ini meninggalkan beragam properti yang dipakai untuk pembuatan film dengan set lawas. Lokasi ini dulunya pernah digunakan beberapa kali sebagai set film ternama, seperti The White Countess dan The Mummy Tomb of the Dragon Emperor. Kini kawasan studio film ini seperti menjadi kota hantu. Banyak vlogger yang memanfaatkan lokasi ini untuk membuat konten. Pemirsa, deretan mobil yang terbaris ini bukan sedang parkir. Tetapi mobil-mobil tersebut ditelantarkan setelah rusak akibat banjir bandang yang menerjang